Baik Bapak Ibu, kita buka kitab kita dalam Matius pasal yang kelima. Ini juga adalah renungan ringan, ya. Kalau minggu lalu juga renungan ringan. Sebenarnya letak ringannya bukan masalah firmannya yang ringan, semua punya bobot yang sama, hanya penggaliannya berat begitu. Kalau penggaliannya ini sudah umum, ya, kita sudah tahu. Jadi kalau Bapak Ibu dengar firman itu bukan Bapak Ibu mudah mendengar, tetapi pembicara itu telah tingkat pergumulannya berbeda, ya. Khusus tentang ini, karena ini topik Natal. Biasanya kalau perayaan Natal ini juga adalah satu tema menjadi permohonan dari STM yang sedang merayakan Natal, atau kalau muda lingkungan. Biasanya kalau mereka merayakan Natal, mereka memberikan surat. Kalau mereka menginginkan saya jadi pembicaranya, mereka mengajukan judul-judul, ya. Dan judul-judul itu adalah menjadi harapan mereka untuk menjawab persoalan di dalam kumpulan itu, baik itu STM marga, STM lingkungan, baik organisasi-organisasi. Ini salah satu dan sebagian besar adalah ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah melihat tema tentang persaudaraan, dan kita melihat satu ayat dalam ini dalam Matius pasal 5 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 9, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berdamai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi dengan suara yang keras. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Bahasa Batak, mertua masih banyak damai, aiguar donasida anak ni debata. Di sini khusus di dalam perikop pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12 adalah khotbah Yesus di atas bukit, khotbah yang terkenal. Di sana ada beberapa kata berbahagia, ya. Berbahagia. Mana bahasa Batak mertua. Dulu orang tua saya mungkin karena senangnya anak saya mungkin GR ya. Karena senangnya melihat saya mungkin menggehopang kaki nama warmu katanya. Isi bapak gomos tua. Masa gomos tua? Enggak betul harawau. Enggak, lagi bermakai gomos tua. Enggak gomos tua musik. Ternyata makin lama saya pikir ternyata tua itu adalah berbahagia. Mungkin beliau melihat ada orang tua saya ini menganggap kehadiran saya ini sebagai sebuah kebahagiaan. Gomos tua. Untuklah ada saudara-saudara saya mendengar sehingga mereka tidak iri hati, ya. Kebetulan gak ada di sini. Gomos tua. Nah, jadi kalau ada namanya, oh di sana si gomos tua. Padahal saya nggak suka gomos
Gomos saja kolot kan. Tapi ternyata itu adalah pernyataan iman, niat. Jadi dalam mengikut Tuhan, waktu saya lahir, maka nama saya itu Gomos. Dulu tangan saya ini nggak bisa terbuka, lalu harus dibuat apa di sini? Si gudel dulu untuk kupegang, juga tangan saya terbuka, gitu kan? Sekaligus juga mengenang pergumulannya dalam melayani. Karena banyak goncangan-goncangan pada waktu itu dalam pelayanan, kadang disebut sifat tangis-tangis, pertopak-topak, aliran sesat dan lain sebagainya. Dan ada juga lagu yang menguatkan imannya. Lagu ini adalah Gomos Mahita Indah Mana yang Harona. Gomos tambah lagi tua. Wah, ya udahlah, gitu ya. Ternyata positif artinya. Siapapun nama kita, ada arti atau tidak ada arti, apalah arti sebuah nama. Tetapi ada nama tertentu yang punya sejarah masing-masing. Kalau orang Yahudi punya nama itu punya latar belakang, tidak sembarang. Ya. Kalau sekarang orang tua yang baru punya anak, suka-sukanya men-searching Google mana nama yang terbaik. Nggak tahu artinya, yang penting bagus. Ada nama menteri, ada nama presiden, ada namanya Golda Meir, itu nama perdana menteri Inggris. Ya, sorry, Israel. Itu ada orang pengetahuannya di atas rata-rata. Jadi ada acuan. Israel. Ada namanya pemuda kita namanya Intan Suseno. Samosir. Intan Suseno Samosir. Jadi ada namanya Frans. Di bahasa Batak kan apa? Parang. Ini sekarang si Parang. Ada namanya Frankie. Sekarang si Perengki. Nah, itulah tentang itu. Nah, yang kita tekankan di sini adalah berbahagia, ya. Nah, mari kita lihat, saudara-saudara, tema yang singkat, yang umum adalah pembawa damai. Nah, pembawa damai. Saya belum akan bicara saya supaya saya tidak tergelap ya. Nah, seringkali saya bilang kepada sama Bapak Ibu, ini khotbah yang sederhana, singkat. Tapi ada orang juga yang mem-WA, itulah singkatnya model pendeta minggu. Singkat katanya tapi panjang kan. Ini benar-benar singkat, ya. Ini benar-benar singkat Bapak Ibu ya. Nanti ada latihan bersama Haji Batak ya. Jadi saya berusaha untuk singkat. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, sebelum itu kita lihat ini burung merpati, lambang perdamaian. Biasanya kalau acara-acara pemerintah
ada diterbangkan burung merpati. Acara-acara kenegaraan juga diterbangkan burung merpati, lambang perdamaian. Jadi burung merpati ini lambang perdamaian. Karena kita bahas tentang damai, ada memang makna lain dari burung merpati, melambangkan kuasa Roh Kudus, juga melambangkan kesetiaan. Jadi kalau dalam undangan pernikahan, di sana digambarkan 2 ekor burung merpati. Artinya setia. Jadi setia burung merpati ini tak pernah ingkar janji. Mereka setia sampai mati. Itu kalau burung merpati. Makanya lambang dari undangan pernikahan itu seringkali disebut burung merpati. Juga lambang perdamaian. Ya. Sedangkan warna putih sebuah penyerahan. Jadi waktu Palestina orang Gaza Utara keluar karena Gaza Utara mau dibombardir Israel, maka penduduk Gaza Utara pindah ke selatan, mereka membawa bendera putih, menyerah. Jadi warna putih ini hal yang positif. Nah, namun yang kita bahas adalah tentang jarak. Ada 3 hal tentang ayat yang kita bahas. Mari kita lihat. Jadi kalau kita amati ayat ini, Bapak Ibu, ada berkat-berkat yang akan kita terima dari ayat ini saja. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ini seorang ini sedang bawa sesuatu ini. Apa yang dibawa? Damai. Yang dibawa adalah damai. Dikatakan berbahagia. Nah, yang pertama adalah misi pembawa damai. Misi itu artinya adalah tugas. Tugas. Misi pembawa damai apa? Membawa damai. Ada enggak dia pembawa damai, tapi yang dia bawa bukan damai? Ada enggak? Harus si damai. Alai, maaf ya kalau memang kebetulan ada damai si damai sini, karena itu positif ya. Menaik gembala juga namanya damai iren. Dalam bahasa Ibrani Shalom, ya. Dalam bahasa Yunani iren. Karena bagusnya nama ini, maka ada jemaat Tuhan di Sibata. Oh, bagus artinya ternyata. Nah, setelah lahir anaknya dibuat iren. Jadi kalau ini ada ini mungkin Shalom. Tapi mungkin mereka sudah buat nama anaknya ya. Karena Lilin adalah perpaduan nama bapaknya dan mamanya, mungkin juga mereka sudah tahu perpaduan juga ya. Nah, jadi orang misi pembawa damai, dia membawa damai. Jadi kalau pembawa damai ini membawa yang bukan damai, berarti apa kira-kira? Berarti apa? Berarti nggak cocok dengan misinya. Jadi kita punya misi, ya. Misi pembawa damai, dia membawa damai. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu. Nah, jadi berbahagialah orang yang membawa damai. Narubah sebuah damai. Tahu-tahu setelah dia datang, malah jadi apa? Berkelahi orang yang damai dibuat. Jadi ada orang yang seringkali salah. Ya.
sudah baik-baik rumah tangga orang, setelah dia datang jadi susah. Padahal misinya mau membawa damai, padahal makin susah. Pembawa damai itu kalau ada yang susah, setelah kita datang membawa damai, orang itu jadi apa? Jadi damai. Akhirnya pun yang kita bawa damai. Nah, jadi kalau misalnya ada orang baik-baik saja dalam rumah tangganya, baik-baik saja dia dalam Tuhan, ternyata setelah kita dekat dengan dia makin gak bagus, ada sesuatu yang salah dengan kita. Asyikkan menurut lagi PDI menengahi persoalan gak susah. Asyikate. Karena kita punya misi kita adalah membawa damai. Bawaan kita itu damai. Isi koper kita itu apa? Tentu bukan isi tas maksudnya. Ini kan ilustrasi ya. Kesan yang kita bawa itu damai. Pada gantung nasega dan manegai nadenggan. Contohnya manegai nadenggan. Jika kemarin ada upat lahun itu sekali perang Jokowi ini di Ajibaka saja. Dibuat pelabuhan begitu rupa, kemudian di pantai bebas baguslah pulang dari Jibata ke Tiga Raja diperlebar jalan, dibikin besi. Tahu besinya dia pilih satu-satu. Apa pikiran orang ini saya pikir. Di awal juga di pantai bebas lampunya bagus. Ternyata rusak. Ada dibikin apa itu? Misalnya kalau tikungan, ada kaca apa nih? Cembungnya itu atau cembungnya? Supaya kalau ada mobil dari tikungan sana kan nggak terlihat dari sini. Kaca itu melorong, cermin itu melorong. Oh ada mobil di sini. Tahu-tahu dilempari anak-anak muda, hancur. Berarti yang dibawa adalah kerusakan. Tidak ada sesuatu yang kembali. Harusnya yang rusak diperbaiki. Demikian juga orang misi pembawa damai ini ya damai yang dia bawa. Makanya ada salib ini kan kita sudah ingat mungkin hari Minggu kalau bersama saya ini salib. Nah, salib. Ada vertikal, ada horizontal. Nah, jadi yang vertikal itu adalah Yesus mendamaikan kita dengan Bapa. Ya. Ada vertikal. Kemudian juga yang horizontal mendamaikan kita dengan sesama. Nah itu misi orang-orang Kristen itu misi membawa damai. Amin Bapak Ibu. Mungkin motif kita bagus kan membawa damai, tapi kok jadi susah? Ya belajar. Kita kan sifatnya belajar. Kadang motif kita kan lurus, tapi cara kita yang salah. Maksudku baik, ya, hatiku baik, tapi motif kita bagus, tapi metode kita untuk mendamaikan malah jadi susah. Makanya perlu banyak belajar ya. Itu misi anak-anak Tuhan. Seperti liturgi kaum muda kemarin, tema kitab Ayub masih ada yang ingat? Kesimpulan dari kitab Ayub kan di apa kemarin itu luar biasa ya.
Injil dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus dilihat dari Kejadian sampai Wahyu, itu sebenarnya. Apa? Siapa yang menyampaikan dari kitab Ayub? Penghubung. Kalau manusia, antara manusia berdosa masih ada Allah. Tapi kalau manusia dengan Allah, siapa pengantara? Gitu. Tetapi Allah yang mengantara. Itu juga yang dikatakan di dalam 1 Samuel. Ya. Jadi dia penghubung, dia pengantar. Nah, jadi misi kita, misi Kristen, misi GPDI Parapat itu adalah membawa damai. Amin. Nah, makanya ada nyanyian kita dulu. Mungkin karena itulah memang cara berpikir anak-anak Tuhan zaman dulu. Mereka itu menciptakan lagu sesuai dengan fakta di lapangan. Karena dulu ada orang kan seret menyeret anggota, makanya diciptakan lagu jaga mapa mula mula atar lagu zutuho nam atama pebegeo saya solon nata. Ibu tahu udah pernah? Memang itu fakta di lapangan karena cara berpikir orang Kristen dulu itu sempit. Maka diciptakan lagu-lagu itu. Jadi kalau ada misalnya jemaat GPDI berkawan dengan GBI, mula-mula di kata Pentakosta, kata Betel juga. Datang Pentakosta diciptakan lagu untuk mengejek Betel. Jadi kalau saya jumpa dengan pendeta GBI, saya suka nyanyi itu sama dia ketawa-ketawa. Apa rupanya usaha Betel dulu? Menarik anggota GBI, diciptakan GBI lagu Betel sijo nama baru. Jadi kalau saya nyanyikan sama teman pendeta GBI, ketawa-ketawa dia. Oh, dia kata. Lalu saya bilang juga, hatan itu melakukan unang lawamu tu Betel. Kan kata, kamu nak suka Sony? Saya bilang sama teman saya, kau ini. Jadi hari ini di Alkitab Kisah Rasul 2 ayat sadar ketika hari Pentakosta, kan Pentakosta di sini. Bukan ketika hari Betel, nggak ada. Nah itulah cara berpikir Kristen di zaman dulu, mencari ayat pembenaran. Lalu dibaca dari tadi si Yakub kan mudung dibangga batu di sana, baru dibangga warni tempat dia Betel. Jadi saling. Tapi zaman sekarang nggak ada lagi itu, ya, nggak ada lagi. Tapi itulah fakta karena memang bawaan orang Kristen dulu bukan damai, Tapi kita bisa bergaul dengan semua gereja karena yang kita bawa adalah damai. Amin. Ekumenisme kemarin itu ya nggak ada lagi masalah. Jadi jangan gara-gara jemaat nanti pendeta-pendeta bertengkar ya. Dan kita nggak mau seperti itu terjadi. Nah, orang yang mau bertengkar karena domba-domba ya berarti cara berpikirnya masih dangkal. Nah, jadi berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi misi pembawa damai adalah membawa damai. Nah, lalu yang kedua, berbahagialah orang yang membawa damai. Yang kedua, berkat
pembawa damai. Apa berkatnya? Berbahagia. Jadi supaya kita berbahagia, supaya kita dapat tua, kita harus menjalankan misi. Mau Bapak Ibu supaya berbahagia? Jalankanlah misi itu. Berbahagialah. Jadi kalau kita mendamaikan seseorang, kita berbahagia. Kita diberkati. Nah, ada kesaksian seorang anak Tuhan ya. Anak Tuhan ini kebetulan dia adalah teman pendeta, bukan dari GBI, karena kami ada komunitas pendeta di Tuba ya, di Tuba Kabupaten. Sedia keliling dalam jumpa kita. Datang teman ini pendeta GBI. Berdua lalu mana tu pakai baru. Mana tu pakai baru. Jadi kami bertiga beda-beda organisasi. Nggak boleh main kelapa sawitnya di Pekabaru. Dia dalam nih. Coba kasih tahu rahasianya apa rahasianya? Padahal kau ini hamba Tuhan kampung-kampung kok punya kelapa sawit di Pekanbaru. Jadi dia setiap saat begitu sih mengawasi. Coba cerita Ojo, ada pendibat. Nah, dia nggak mau cerita. Tapi semakin lama saya coba tanya, kenapa bisa? Sono depan kita. Nadong dopa milinami nardai namora. Adong pertulangan para mandau. Namar bedai mahlakon. Ngai waktu pengadilan, ngai waktu dia damai berdamai. Akhirnya Roma, berdamai. Awal berhasil awal dari kasidah ilea masa 10 hektar 2. Artinya adalah ada berkat bagi orang yang membawa damai. Jadi benar firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai. Ada orang tua mungkin bukan berkat seperti yang diterima oleh pendeta itu, tapi pokoknya bahagialah, bahagia. Ada sesuatu terobosan yang telah dia alami dalam hatinya. Kalau bukan berkat material, berkat rohani pasti dia dapat. Nah, itu Bapak Ibu ya, berkat pembawa damai, yaitu kebahagiaan. Ini betul-betul singkat kalimat ini. Bagian yang ketiga, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang ketiga adalah gelar pembawa damai. Apa ayat itu? Apa gelar pembawa damai? Aiguar bernasida anak ini debata. Jadi gelar pembawa damai anak-anak Allah. Misalnya kalau orang sudah damai tadinya, ketika kita hadir malah jadi kusut. Yang kita bawa berarti bukan damai, berarti gelar kita apa? Berusuh. Memang tidak selalu damai ya, malah jadi meruncing. Walaupun motif kita benar, tapi karena kalau memang pihak-pihak itu nggak bisa apa, tetapi bukan urusan kita ya, bukan urusan kita, tidak selalu bisa berhasil. Tetapi kita sudah membawa misi kita. Kalau mereka itu nggak mau ya udah, yang jelas kita sudah menjalankan misi kita.
kita, gelar kita adalah anak-anak Allah. Apakah kita seringkali mengklaim bahwa kita adalah anak Allah? Aku adalah anak Allah. Saya sering mengklaim saya anak Allah. Bahkan dalam doa, Tuhan, anakku doa. Aku adalah anakmu. Akulah putramu, putra raja. Orang membuat dan anak-anak dia ada yang doa down dan juga. Kenapa kita tidak menjalankan misi kita? Apakah kita mau mendapat gelar anak-anak Allah? Amin. Awalah damai. Itulah gelar, itulah sebutan. Aiguar donasinya. Siapa? Isi mengkuari. Dan di mana? Pihak lain yang mengkuari. Atau yang jelas adalah Tuhan. Mertua pahala si buat damai. Aiguar donasinya. Kita dikenakan nama. Orang Kristen itu, istilah Kristen itu bukan orang Kristen yang menyebut mereka Kristen. Istilah Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kristen itu, istilah Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Yang menyebut pengikut Kristus itu Kristen bukan mereka, tetapi orang lain. Jadi bukan kita yang mengaku kita Kristen, orang lain. Karena apa? Karena mereka melihat ada hal yang berbeda dari orang lain. Demikian juga dengan ini, anak-anak Allah. Jadi gelar pembawa damai ini disebutkan. Ada kisah juga di Azibat, ada yang bermasalah. Kenapa waktu kenapa? Pasti berpada yang nahita. Saya tahu cara diom pada memang sudah terlalusan. Dan terlalusan karena anak Tuhan ini berpikir dia ingin mempertahankan hubungan itu gak usah bagus. Jadi ada anak Tuhan gak menginginkan hubungan itu bagus. Kenapa betul? Lepas sama terus. Gitu. Karena kalau tak tahu ada terlalusan. Mudah-mudahan jawab nomornya tu. Pasti bertemu kita. Pengidu akunya sonong terus. Nang bertetangga sonong terus katanya. Nah, ternyata ada orang tidak ingin ya. Tetapi memang karena firman Tuhan terus didengar, mau tidak mau kan, didengar terus firman, akhirnya dulu juga ya supaya disebut anak Allah kan harus damai. Amin Bapak Ibu. Bagaimana mekanismenya, caranya, metodenya? Ya yang jelas. Supaya kita disebut anak-anak Allah, kita harus membawa. Supaya kita ini berbahagia, kita harus menjalankan misi, yaitu membawa damai. Harus ada penghubung. Ya. Kadang-kadang antara si A si B tidak ada yang menghubungkan. Misalnya pengalaman lah, misalnya suami istri ada konflik, kan susah dihubungkan ini, membela diri kan. Lalu saya pikir, sebenarnya penghubung nami begitu. Bapak Ibu pernah punya pengalaman begitu atau Bapak Ibu mulus-mulus saja? Siapa penghubung ini ya? Jadi ternyata kalau ada penghubung, aduh kasihan sekali. Ya akhirnya menghubungkan dirilah. Nah, siapa yang memulai duluan untuk pulih harus bayar harga. Tapi umumnya tidak ada penghubung, itu kasihan.
Makanya Alkitab mengatakan kalau manusia dengan manusia berdosa, antara mereka itu bermasalah, masih ada Allah sebagai hakim. Tapi kalau manusia dengan Allah, siapa pengantara? Pengantara ini dibutuhkan. Siapakah itu? Anak-anak Tuhan yang membawa damai. Amin. Makanya Yesus itu disebut Raja Damai. Hamulia masahapot ma di dewata digijau damai dia kajolma nah di halaman hasanapon kemuliaan ya. Kemuliaan itu adalah kita sudah dengar semalam ya, yang disampaikan oleh Bapak betul-betul 3 kali ya, saya sampaikan sekali, disampaikan kabar 2 kali tentang kemuliaan. Kemuliaan itu artinya mutu, bobot. Jadi ketika ada mutu bobot itu, maka orang itu karena Allah itu yang punya mutu bobot sempurna, maka dia layak menerima pujian. Jadi kita itu dipuji bukan karena apa yang kita punya, tapi karena bobot yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akhirnya dipuji. Nah, terlebih lagi karena Tuhan itu sempurna, kuasanya sempurna, kesuciannya sempurna, dia Maha Pencipta. Ketika kita memuliakan Dia, berarti kita mengaku Dia yang sempurna. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dan dikatakan damai ditanam. Jadi bukan hanya ditanam, lebih spesifik lagi Dia kajolma halomo. Ini adalah tema Natal Nasional PGI. Jadi di mana-mana aku ini temanya. Lukas 2:14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi Allah mengatasi segalanya. Enggak ada lagi di atas itu. Dia punya urutan tertinggi, lalu semua di bawah. Dungi damai madi tanam di bumi. Jadi bukan hanya di bumi semua ada damai, kenyataannya ada perang. Tetapi damai itu ada Dia kajelma Allah kepada manusia yang berkenan. Nah, akhirnya saudara-saudara, kita disebut anak-anak Allah. Amin. Status anak-anak Allah inilah yang harus kita pertahankan, harus kita pergumulkan, supaya kita benar-benar membawa damai. Kadang-kadang kita nggak pintar bicara, kita hanya bisa mendoakan. Bapak konoku, budayamu, mungkin kamu pengalamanku. Tapi yang jelas adalah membawa damai, bukan memperkeruh suasana. Ya, demikianlah renungan firman Tuhan. Itulah saudara-saudara renungan yang di Natal ini, supaya kita menerima Raja Damai itu dalam hati kita, dan kita adalah anak-anak Raja itu, yaitu pembawa. Mari kita berjalan terus, mari datang ke depan dan pemain musik kita nyanyikan Ku Datang Pada Salib Itu.